Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik ya untuk mengikuti perkuliahan psikologi intervensi pada pagi hari ini ya. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai intervensi dengan pendekatan family therapy. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Mbak Dini, kedua Mas Rizky Olinuha, kemudian ada Mas Wasis, dan yang terakhir ada saya. Mari lanjut masuk pada materi pembahasan. Ya, baiklah kita masuk pada pembahasan yang pertama ya mengenai apa sih itu family therapy. Nah, di sini disebutkan oleh Kartini Kartono dan Gali Gulo bahwa family therapy itu merupakan bentuk terapi kelompok dengan permasalahan inti yang adalah hubungan klien dengan anggota keluarga. Nah, maka dari itu dalam terapi ini tuh seluruh anggota keluarga dilibatkan dan diikut sertakan dalam usaha terapi ini. Terapi ini melihat secara keseluruhan bahwasanya keluarga ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari diri klien di dalam sudut pandang permasalahan dan juga sudut pandang penyelesaian masalah. Nah, konseling ini akan efektif apabila anggota keluarga terlibat di dalamnya, di dalam prosesi konseling ini. Kemudian ada pendapat dari Perez 1979 yang mengungkapkan bahwa family therapy ini adalah proses interaktif yang bertujuan untuk membantu keluarga demi mencapai keseimbangan di dalam keluarga, di mana setiap anggota keluarganya itu mengalami dan merasakan kebahagiaan. Nah, family therapy ini tuh adalah konsep yang tujuannya merubah pola interaksi keluarga sehingga dapat memperbaiki masalah yang ada di dalam keluarga. Ya, dari pengertian-pengertian di atas bisa kita ambil intisarinya bahwa family therapy ini merupakan sebuah unit terapi yang dilakukan oleh konselor terhadap klien dengan melibatkan keluarga dari klien itu sendiri, sehingga keterkaitan masalah yang ada pada klien dan keluarga dapat terselesaikan sekaligus dan juga mencapai keseimbangan dan semua anggota keluarga termasuk klien itu merasakan kebahagiaan gitu. Nah, terutama untuk klien itu sendiri. Tapi kebahagiaan keluarga lain itu juga ikut tercapai gitu. Istilahnya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah keluarga. Menurut Morrison, konseling fokus pada salah satu dan dua hal, yaitu keluarga dengan anak yang mengalami gangguan yang berat seperti gangguan perkembangan dan gangguan skizofrenia yang menunjukkan jelas-jelas mengalami gangguan, dan lalu keluarga yang salah satu dan keduanya tidak memiliki kemampuan menelantarkan anggota keluarganya salah dalam memberi kelola anggota keluarga dan memiliki berbagai masalah. Lalu yang pertama ada gangguan keluarga terhadap anak. Anak sering mengalami masalah dan berada di dalam kondisi tidak berdaya di bawah tekanan dan kekuasaan orang tua. Permasalahan anak seharusnya diketahui oleh orang tua dan sering tidak diketahui oleh orang tua. Permasalahan yang diketahui orang tua, jika fungsi psikologi sosial dan pendidikannya terganggu, orang tua akan menghantarkan anaknya ke konselor jika mereka memahami anaknya sedang mengalami masalah atau sedang mengalami gangguan. Oleh sebab itu, konseling keluarga lebih banyak memberi pelayanan terhadap anak yang mengalami gangguan. Lalu yang kedua, gangguan keluarga terhadap orang tua. Sering dijumpai orang tua itu berketidakmampuan dalam mengelola rumah tangganya,
bisa menelantarkan kehidupan rumah tangganya sehingga timbul konflik atau memberi perlakuan yang salah kepada anggota keluarganya. Jika keluarga tersebut paham dan berkeinginan membangun keluarga yang stabil dan baik, maka mereka harus membutuhkan konseling. Berbagai masalah tersebut bisa diselesaikan dengan konseling. Konseling keluarga menjadi sangat efektif apabila keluarga bersedia mengubah sistem keluarganya dengan cara yang baru untuk mengatasi permasalahan. Namun, konseling keluarga tentunya bisa terhambat jika yang pertama, tidak semua anggota bersedia dalam konseling karena menganggap tidak penting dengan usaha tersebut dan berbagai alasan lain. Lalu yang kedua, anggota yang sulit dalam menyampaikan perasaannya secara jujur dan terbuka di hadapan anggota keluarga lain. Padahal konseling sangat membutuhkan keterbukaan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan satu sama lain. Usaha dari konselor mengatasi hambatan tersebut sangat membantu keberhasilan konseling keluarga. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya ada pendekatan family therapy. Nah, ada 3 ya. Yang pertama sistem keluarga, kemudian pendekatan conjoin, yang ketiga ada pendekatan struktural. Nah, untuk pendekatan sistem keluarga dulu ya. Murray berpendapat bahwa anggota keluarga itu bermasalah jika keluarga itu tidak berfungsi. Nah, atau dysfunctioning family. Nah, apa yang dimaksud dysfunctionally family ini? Maksudnya di sini tuh ketika peran anggota keluarga di dalam suatu keluarga ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu apakah ketika anggota keluarga itu memiliki satu fungsi sebagai ini di dalam keluarga ya, ketika dia memiliki masalah atau gangguan, maka dia tidak akan berfungsi sebagaimana biasanya di dalam keluarga tersebut. Nah, ini tuh bisa menyebabkan istilahnya keluarga itu menuju individualitas gitu, karena dengan masalah-masalahnya sendiri, dengan kesibukan dan problem yang dialami anggota keluarga itu sendiri. Jadi apa yang di dalam keluarganya itu, sistem yang ada di dalam keluarganya itu tidak berfungsi dengan baik gitu, disfungsional. Dan apabila ingin menghindari situasi yang tidak baik itu, maka satu anggota keluarga yang memiliki disfungsi tersebut itu harus memisahkan diri dulu dari sistem keluarga gitu. Memisahkan diri itu membuat keputusan gitu, keputusan yang rasional, bukan pergi dari rumah atau apa, maksudnya harus bisa mengatur masalah pribadinya dan apa yang ada di sistem keluarganya itu, sebagaimana dia berfungsi dalam keluarganya, tidak mencampur adukan masalahnya dan apa yang ada di dalam keluarga. Ya, yang kedua pendekatan conjoin. Nah, menurut Satir, masalah yang dihadapi ini tuh berkaitan dengan harga diri gitu, dan juga komunikasi. Jadi apa yang dihadapi, maksudnya apa yang menjadi masalah nantinya dalam pendekatan conjoin ini menurut Satir tuh apabila keluarga tidak bisa memberi penghargaan lebih gitu, atau istilahnya tidak memperhatikan atau tidak memberi suatu perhatian terhadap anggota lain dengan penghargaan dirinya gitu, maka itu nanti bisa menyebabkan masalah gitu. Nah, karena tidak mampunya dalam melihat dan mendengarkan seluruh hal yang dikomunikasikan oleh anggota keluarga lain. Nah, jadi kan tidak ada penghargaan dari anggota keluarga ini ke anggota yang lain gitu. Kemudian yang ketiga ada pendekatan struktural. Nah, ini tuh masalah keluarga yang terjadi dan juga pola transaksi yang dibangun itu
tidak tepat gitu istilahnya. Makanya dinamakan struktural karena di dalam ini tuh ada struktur yang struktur dengan sistem-sistem yang tidak pasti gitu, tidak tepat atau kurang tepat dalam keluarga tersebut. Jadi ketika ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi apabila dengan pendekatan yang itu um, apa ya um, harus dirumuskan kembali seperti itu, dirumuskan kembali bagaimana struktur di dalam keluarga itu, kemudian sistem-sistem yang ada di keluarga itu, mulai dari ekonomi, transaksinya, terus tugas-tugasnya, nah seperti itu. Jadi strukturnya itu dibenahi lagi. Nah di dalam pendekatan-pendekatan ini seperti yang berkaitan dengan struktur, kemudian pola komunikasi, dan apa yang ada di dalam keluarga itu, batasan-batasannya. Nah, dari hal-hal tersebut, penentuan masalah itu, konselor nantinya akan bisa menentukan langkah atau strategi mana yang tepat digunakan untuk menangani atau membantu keluarga tersebut dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Tujuan konseling keluarga. Tujuan konseling keluarga ditulis oleh para ahli diartikan secara berbeda. Bowen menegaskan bahwa tujuan konseling adalah membantu anggota keluarga untuk mencapai individualitas. Tujuan ini sangat cocok dengan pandangan terhadap masalah keluarga yang berkaitan dengan kehilangan kebebasan anggota keluarga yang diakibatkan peraturan dan kekuasaan keluarga. Ada juga tujuan lain dari konseling keluarga. Yang pertama, membantu keluarga dan mengubah pola interaksi yang maladaptif. Salah satunya adalah kurangnya komunikasi antar orang tua dan dengan anak, sehingga menyebabkan permasalahan perilaku dari anak dapat menurun kemudian menghilang. Yang kedua, meningkatkan komunikasi karena keluarga yang bermasalah seringkali percaya pada pemahaman tentang arti penting dari komunikasi. Lalu yang ketiga, memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga sehingga kebutuhan masing-masing anggota dapat terpenuhi tanpa mengorbankan harapan anggota keluarga lain. Lalu yang keempat, memperbaiki komunikasi antar keluarga yang dirasa efektif dalam merubah pola komunikasi yang kurang tepat dalam keluarga. Lalu yang kelima, membantu menyampaikan permasalahan yang dirasakan antar individu dan keluarga. Dengan dilakukannya konseling dapat menurunkan permasalahan perilaku pada anak. Dalam kasus ini adalah kayak anak itu sering berbohong, tidak patuh pada orang tua, suka melempar barang, membentak, dan lain-lain. Sekian. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Untuk penjelasan selanjutnya kita menuju pada bentuk family terapi. Dalam kaitannya dengan bentuk konseling pada keluarga, family terapi ini dikembangkan dalam berbagai bentuk sebagai pengembangan dari konseling kelompok. Bentuk konseling keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak, yaitu sebagai bentuk konvensionalnya. Dan bentuk konseling keluarga ini yaitu disesuaikan dengan keperluannya. Namun, banyak ahli yang menganjurkan agar anggota keluarga dapat ikut serta dalam konseling. Dan perubahan yang terjadi pada sistem keluarga itu dapat diubah dengan mudah jika seluruh anggota keluarga itu terlibat dalam konseling. Karena mereka itu tidak hanya berbicara tentang keluarganya, namun mereka juga terlibat dalam penyusunan rencana perubahan dan serta tindakannya. Nah, terapi keluarga ini memang memandang keluarga secara keseluruhan, bahwa anggota keluarga adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari konseli, baik dalam permasalahan ataupun dalam penyelesaiannya. Karena terapi keluarga ini memandang keluarga sebagai suatu kelompok yang tidak dapat terpisahkan, dan sehingga perlu adanya satu kesatuan dari konseling keluarga ini. Nah, berikut yaitu ada beberapa macam bentuk kecenderungan dari konseling keluarga.
Yang pertama itu ada memandang klien sebagai pribadi dalam konteks sistem keluarga. Klien di sini berperan dari bagian sistem keluarga tersebut, dan sehingga antara masalah yang dialami dengan pemecahannya itu tidak dapat mengesampingkan peran keluarga. Yang kedua yaitu berfokus pada kasus saat ini. Nah, yang artinya apa yang diatasi dalam konseling keluarga itu merupakan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien pada kehidupan saat ini, bukan dari masa lalunya. Kemudian di situ dijelaskan sehingga masalah yang diselesaikan bukan pertumbuhan personal yang mana memiliki sifat jangka panjang, namun masalah yang diselesaikan ini lebih pada penyelesaian masalah keluarga itu sendiri. Oke. Baiklah teman-teman, kita menuju ke penjelasan selanjutnya mengenai peranan konselor dalam family terapi. Nah, apa sih peran konselor dalam family terapi ini? Peran konselor pada umumnya dalam family terapi diharapkan mampu untuk memiliki profesionalitas tinggi agar dapat mengantisipasi perilaku keseluruhan anggota keluarga yang terdiri dari berbagai macam kualitas emosional dan kepribadian. Dan konselor juga diharapkan dapat mengembangkan komunikasi antara anggota keluarga yang sebelumnya memiliki hambatan dari emosi-emosi tertentu. Juga membantu konseli atau klien supaya berhasil menemukan dan memahami sebuah potensi, kelebihan yang ada pada dirinya, serta mempunyai wawasan dan bersikap alternatif rencana untuk pengembangannya atas bantuan dari semua anggota keluarga. Nah, selain itu dalam proses konselingnya, itu konselor berperan untuk dapat membina hubungan yang baik, karena keberhasilan tujuan konseling secara efektif itu ditentukan dari keberhasilan pada konselor dalam membina konseling tersebut. Di sini ada beberapa sikap-sikap penting konselor yang harus diperhatikan dalam proses family therapy. Yang pertama ada acceptance, yaitu suatu sikap untuk menerima klien secara ikhlas tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, derajat, kekayaan, dan perbedaan agama serta sikap-sikapnya baik yang positif ataupun negatif. Yang kedua ada unconditional positive regard, yaitu menghargai klien tanpa syarat, dan konselor mampu untuk menerima klien dengan apa adanya tanpa dicampuri sikap menilai, mengejek ataupun mengkritik. Yang ketiga ada understanding, yang artinya konselor dapat memahami keadaan klien sebagaimana adanya, sebagaimana pada mestinya gitu kondisinya si konseli tersebut. Yang keempat ada genuine, yaitu bahwa konselor memiliki sikap asli dan jujur dengan dirinya sendiri, baik dalam perbuatan ataupun ucapan. Yang kelima ada empati, yang berarti konselor dapat merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Yang keenam ada memperlancar tindakan positif. Di sini ada beberapa tindakan-tindakan yang dibagi. Pertama ada eksplorasi masalah, yang menetapkan tujuan konseling, memberikan rencana strategis, mengumpulkan fakta. Kemudian ada tindakan perencanaan, yang mana ini mengembangkan perencanaan sesuai dengan tujuan untuk memecahkan masalah ataupun mengurangi perasaan yang menyedihkan dan juga menyakitkan. Kemudian ada tindakan penutup, yaitu untuk mengevaluasi hasil konseling atau menutup hubungan konseling. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Dilanjut ke penjelasan selanjutnya. Oke, baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Selanjutnya ini ada proses dan tahapan family therapy atau terapi keluarga. Pasti seorang klien yang pertama kali datang untuk terapi itu ya
pasti awalnya mengkonsultasikan masalahnya dulu ya teman-teman, masalahnya apa gitu. Terus nanti si klien itu, jadi pertama datang itu sifatnya itu identifikasi pasien dulu, kayak dia datang ke sini itu mau apa, terus tujuannya apa, masalahnya apa gitu, dikonsultasiin dulu sama terapinya. Dan di sini itu juga belum masuk ke tahap penanganan atau treatment, karena untuk masuk ke tahap penanganan atau treatment itu dibutuhkan kehadiran seorang anggota keluarga. Jadi harus ada anggota keluarga gitu yang ikut datang sama kliennya itu. Karena kalau di sini menurut Satir, seorang terapis itu nggak mungkin mendengarkan peran, status, nilai, dan norma keluarga atau kelompok jika tidak ada kehadiran anggota keluarganya gitu. Jadi selain klien juga harus ada anggota keluarga yang lain gitu, nggak cuma sendirian. Menurut Bramer dan Sostrom, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh terapis sebelum melakukan tahap penanganan. Yaitu pertama ada mempersiapkan anggota keluarga. Nah, di sini yang menurut saya penting ya. Jadi terapi keluarga itu harus dihadirin anggota keluarga yang lain gitu, nggak cuman kliennya aja gitu. Jadi sebelum melakukan terapi ini, si klien diminta untuk melakukan persetujuan dengan terapis terkait siapa anggota keluarga yang dapat dilibatkan untuk menjalani proses terapi ini. Hal ini perlu dilakukan karena terkadang itu nggak semua klien itu jalani terapi itu bersedia gitu, permasalahannya itu diketahui sama anggota keluarganya gitu. Jadi si terapis itu harus bilang dulu sama klien, jadi anggota keluarga siapa yang mau kamu kasih tahu tentang terapi ini gitu. Kedua, menciptakan sekutu. Jadi maksudnya di situ persekutuan yang konstruktif ya antara si terapis sama anggota keluarga. Karena apa? Karena bisa aja sebenarnya keluarga itu sendiri yang menjadi sumber permasalahan klien gitu loh teman-teman. Jadi si terapis sama si keluarga itu harus punya atau harus menciptakan sekutu gitu. Karena hal ini juga penting untuk terapis dapat menggali permasalahan dan memahami klien melalui persekutuan dengan anggota keluarga tersebut gitu. Selanjutnya ketiga itu ada gunakan rasa takut atau ancaman dengan tepat. Maksudnya di sini ketika permasalahan yang dihadapi klien itu terlalu sulit sementara anggota keluarga itu menolak untuk mengikuti terapi, itu tuh nanti si terapis itu harus mempunyai strategi untuk membujuk mereka atau membujuk anggota keluarga supaya anggota keluarga itu mau bekerja sama gitu, bersedia untuk bekerja sama dengan terapis dalam memahami dan mengatasi masalah klien itu gitu. Kalau misalnya anggota keluarga nggak mau, nah nanti diberi ancaman yang logis dan tepat untuk meyakinkan bahwa masalah si klien ini sangat serius loh gitu dan membutuhkan bantuan mereka gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa proses terapi secara umum ya teman-teman. Sebenarnya hampir sama kayak konseling ya, tapi ini juga secara umum menurut tahapan berikut. Pertama itu ada pengembangan raport. Ini tuh hal yang harus menjadi perhatian seorang konselor, seorang terapis gitu ya teman-teman, itu mengupayakan dapat terciptanya raport atau suasana hubungan yang kondusif, jujur, akrab, saling percaya sehingga dapat mengantarkan kepada keterbukaan klien. Ini berarti sangat penting ya teman-teman. Nah, upaya dalam pengembangan raport ini dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek. Pertama ada kontak mata. Seorang terapis itu atau seorang konselor itu dalam melakukan kontak mata itu harus secara wajar dan profesional. Wajar di sini tuh mengandung arti bahwa seorang terapis atau konselor itu nggak boleh melakukan pandangan mata genit, mata menyelidik, mata nakal dan curiga gitu ya.
jadi harus profesional gitu. Maksudnya profesional itu di sini itu maksudnya harus sesuai dengan pedoman dalam konseling, pedoman dalam terapi gitu, dan harus ditegakkan oleh konselor atau terapis dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku gitu. Harus sesuai dengan kode etik ya teman-teman. Selanjutnya untuk pengembangan raport selanjutnya itu ada perilaku nonverbal. Nah, perilaku nonverbal ini ditunjukkan melalui bahasa tubuh, misal kayak menunjukkan perilaku bersahabat seperti senyum, ramah, jujur gitu, penuh perhatian, terbuka gitu. Sama perilaku tersebut ditunjukkan melalui bahasa tubuh gitu. Misal kayak anggukan, terus ekspresi wajah dan sebagainya. Selanjutnya ada bahasa lisan atau verbal. Nah, ini kebalikan dari nonverbal tadi ya. Kalau ini itu pakai bahasa gitu. Jadi bahasa yang disampaikan sama klien itu harus melalui kata-kata lisan yang baik gitu. Seorang konselor atau terapis itu hendaknya punya kemampuan komunikasi yang baik agar bisa dipahami oleh klien juga gitu. Terus yang kedua dalam pengembangan raport yaitu ada pengembangan apresiasi emosional. Nah, kalau hal ini juga perlu dipunyai oleh seorang konselor atau seorang terapis ya teman-teman. Dimana seorang konselor atau terapis itu pasti akan menghadapi gejolak yang mungkin terjadi dalam interaksi yang dinamik di antara anggota keluarga hingga keinginan untuk memecahkan masalah mereka. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak gini. Jadi saling menghargai perasaan masing-masing antara anggota keluarga sama si konselor atau sama si klien gitu. Enggak, sama si konselor atau sama si terapis itu sangat dibutuhkan dalam proses konseling atau terapi keluarga ini. Jadi dengan demikian dibutuhkan terapis yang mempunyai kemampuan dan penguasaan ilmu serta kepribadian yang handal, itu udah pasti ya teman-teman. Gitu. Jadi ada pengembangan apresiasi emosional gitu. Terus yang ketiga ada pengembangan alternatif modus perilaku. Jadi dalam proses terapi ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam pengembangan alternatif modus perilaku. Misalnya makan siang bersama atau makan malam bersama. Hal kecil seperti ini akan sulit dilakukan untuk keluarga yang sibuk. Maka dalam upaya kebersamaan dan kebahagiaan keluarga melalui proses terapi keluarga ini, konselor atau terapis ini harus menciptakan dan mengubah modus perilaku. Aplikasi tersebut itu dilakukan melalui praktek di rumah. Terapis itu dapat memberi suatu daftar perilaku baru yang akan dipraktekkan selama 1 minggu. Misal diberikan daftar ini loh yang harus nanti dijalanin selama 1 minggu, dipraktekkan selama 1 minggu gitu. Kemudian nanti setelah itu di terapi berikutnya dilaporkan pada sesi terapi berikutnya untuk dibahas gitu, dievaluasi dan dilakukan tindakan selanjutnya gitu. Kayak misalnya itu tadi keluarga yang sibuk kan jarang makan bareng kan. Nah, itu nanti dibuat daftar, dimodifikasi perilaku itu, dibuat daftar perilaku yang baru nanti dipraktekkan selama 1 minggu gitu. Oke, selanjutnya ada kesalahan umum dalam family terapi. Banyak dijumpai ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh terapi sehingga hasil dari terapi itu nggak efektif gitu. Ini ada beberapa menurut Kren 1995, yaitu diantaranya pertama, tidak bertemu dengan seluruh keluarga termasuk kedua orang tua untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi yang baik itu jika seluruh anggota keluarga terlibat dalam terapi atau konseling. Kedua, saat orang tua dan anak datang untuk pertama kalinya ke konselor, terkadang si konselor atau terapis ini mengatakan hanya orang tua aja nih yang boleh masuk misalnya gitu, dan anak itu tidak perlu turut dalam proses. Jadi menampakkan seolah-olah itu tidak peduli gitu sama apa yang menjadi perhatian si anak. Nah, untuk menangani ini tuh cara yang baik itu dengan mengajak anak itu berbicara gitu, memperhatikan apa yang mereka kemukakan serta merespon secara tepat.
Kesalahan yang ketiga itu dalam menjelaskan atau mendiskusikan pandangan si terapis kepada orang tua terkait masalahnya apa gitu. Terapis ini biasanya mengilmiahkan sehingga maksudnya mengilmiahkan bahasanya gitu ya, sehingga tidak menunjukkan cara penanganan masalah yang dihadapi dalam situasi kehidupan yang nyata. Maksudnya kayak yang nggak dikaitin sama bahasanya itu bahasa ilmiah gitu loh. Jadi orang tua itu bingung, ini si terapis atau konselor itu ngomong apa gitu. Jadi ini kesalahan juga jadi caranya itu harus dihadapi dalam situasi kehidupan yang nyata, yang relate gitu ya. Terus kesalahan yang keempat, melihat atau mendiagnosis untuk menjelaskan perilaku anak dan orang tua. Bahkan mengajarkan cara untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi. Jadi penekanannya adalah mengubah sistem interaksi dengan jalan mengubah perilaku orang tua dan mengajarkan mereka bagaimana cara mengubah perilaku anak-anak mereka gitu. Yang kesalahan yang kelima itu ada mengajarkan teknik modifikasi perilaku pada keluarga yang terlalu otoritarian atau terlalu membiarkan dalam interaksi mereka. Orang tua itu perlu belajar bagaimana cara memberikan dorongan, bagaimana cara memberikan afeksi kepada anak mereka, bukan mengendalikan perilaku anak gitu. Jadi seorang terapis itu perlu mengajarkan cara memberi afeksi dan penghargaan serta mengajarkan anak dengan penuh afeksi pula gitu. Maksudnya selain mengajarkan ke orang tuanya juga mengajarkan ke anaknya gitu, seorang terapinya ya teman-teman. Nah, itu dia tadi 5 kesalahan yang sering dilakukan, bukan sering sih, tapi secara umum dilakukan oleh seorang terapis atau konselor gitu teman-teman. Untuk memperoleh hasil yang baik dalam suatu terapi itu sepatutnya kesalahan-kesalahan seperti di atas atau seperti tadi itu harus dihindari oleh seorang konselor atau terapis. Oke, semoga dapat dipahami. Oke, kita lanjut pada contoh kasus. Nah, di sini ada contoh kasus memperbaiki komunikasi keluarga. Nah, penelitian ini tuh berfokus pada perilaku ya dalam keluarga. Dimulai dari terapis yang mengatur, menyusun sesi untuk intervensi sebanyak 3 sesi dengan setiap sesi berdurasi 60-90 menit. Nah, sebelum melakukan intervensi, konselor ini melakukan wawancara terhadap anggota keluarga untuk mengumpulkan berbagai info-info yang yang kemudian akan dikaitkan dengan masalah yang ada. Nah, wawancara ini dilakukan secara terpisah ya. Jadi setiap anggota keluarga itu diwawancarai secara terpisah, tidak dalam satu waktu atau satu tempat yang sama berdekatan gitu, jadi tidak saling tahu. Nah, kemudian ini kan dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Dan setelah sesi wawancara oleh konselor, nah anggota keluarga ini berkumpul dan menjelaskan tujuan dari diadakannya sesi konseling ini. Nah, kemudian konselor ini tuh meminta masing-masing anggota keluarga untuk mengeluarkan keluh kesah gitu, apa yang selama ini dipendam. Nah, dari sesi ini beberapa anggota memang yang mendominasi dalam mencurahkan keluh kesah atau isi hatinya yang selama dipendam adalah sang ibu yang memiliki rumah itu yang tinggal bersama suami dan anak dan juga menantunya. Ya, kemudian permasalahan yang terjadi itu adalah sang ibu ini kan tinggal dengan suami dan juga anak laki-lakinya dan juga menantu yang juga ada cucunya. Nah, dengan keadaan anak kandung perempuan yang sudah menikah cuman ikut suaminya, jadi tidak bersama dalam rumah itu. Nah, ibu ini tuh usianya sudah cukup tua ya, bisa dibilang seperti itu. Keseharian dari ibu ini adalah masih mengurusi urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan urusan lainnya. Nah, sedangkan anak laki-laki yang tinggal bersama ibu ini tuh mempunyai istri yang istilahnya tidak mengikut campuri urusan dan cenderung diam gitu.
tidak tidak ikut berkutat gitu seperti ibunya mencuci, memasak, tidak seperti itu ya. Cuek lah istilahnya seperti itu. Nah, ibu ini tuh merasa kesepian ketika seluruh anggota keluarga laki-laki ini bekerja. Nah, meskipun tinggal dengan cucu dan juga menantu, tetap saja ibu ini tuh merasa kesepian karena ini tuh menantunya jarang turun gitu dari lantai atas. Begitu juga dengan cucunya yang bersama ibunya terus di lantai atas. Nah, ibu itu mengeluhkan menantunya ini menyapa dirinya saja pun tidak gitu. Ditambah anak perempuan yang menikah ikut suaminya itu jarang mengunjungi ibu ini. Nah, sejauh ini konselor memberikan instruksi atau intervensi ya kepada keluarga anggota untuk mengeluarkan apa yang ingin diutarakan dengan tujuan untuk membuka informasi dari masing-masing anggota ini dan bisa saling memahami. Nah, setelah dilakukan beberapa kali intervensi, konselor sampai pada tahapan evaluasi dan self-report yang diberikan anggota keluarga mengenai perubahan-perubahan perilaku yang telah disepakati. Nah, ya, dan hasilnya setelah diberikan sesi konseling ini selama beberapa sesi, anggota keluarga ini menjadi lebih baik satu sama lain, jadi lebih terbuka, kemudian saling membantu tugas rumah tangga, dan perilaku baru yang ditampilkan itu lebih saling menghargai gitu, tidak acuh dan tidak cuek, terutama untuk menantu ini yang mengerti apa yang diinginkan oleh mertuanya seperti itu. Nah, dan untuk anak perempuan yang jarang berkunjung kemudian menjadi kerap berkunjung ke rumah ibu itu, dan menantu yang sudah mengerti akan kebutuhan dapur dan menemani ibu ini agar tidak merasa kesepian. Nah, seluruh anggota ini tuh mempunyai harapannya masing-masing, dan semua harapan itu menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, suasana rumah kemudian menjadi berbeda, lebih hidup, serta keharmonisan yang terjalin di antara anggota keluarga tersebut. Nah, dari contoh masalah itu semoga bisa menjadi sedikit gambaran untuk teman-teman bagaimana konselor dalam menangani sebuah kasus di dalam keluarga dengan pendekatan family therapy. Baiklah, sudah selesai penjelasan dari kami kelompok 7. Kami mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dipersilahkan bagi teman-teman bila ingin berdiskusi atau bertanya atau menyanggah, bisa ditanyakan melalui WA Group. Terima kasih.